kan posisi Jibril dalam di mata Allah itu kan sebagai pesuruh ya. Pesuruh artinya dia sebagai wakilnya ya. Dan tugasnya adalah memberikan wahyu. Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Wahyu itu kan Jibril kepada nabi-nabi sebelumnya juga, Jibril juga. Ya. Kemudian kedua, apakah itu wahyu itu seluruh Al-Quran ini yang dalam bentuk wahyu tapi tidak satu kali, berkali-kali? Apakah itu pada waktu Jibril menerima sudah diberikan satu kali, kemudian Jibril yang mengatur sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya terkait tentang malaikat Jibril. Yang pertama, apakah Jibril juga yang menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya? Iya. Beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Baik 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, maupun nabi-nabi yang tidak disebutkan. Karena para ulama, ya, ada sebuah riwayat yang menyebutkan dari Nabi bahwa para nabi itu jumlahnya itu ribuan, bahkan mendekati jutaan. Nabi. Adapun yang disebutkan ke kita itu adalah yang 25 nabi dan rasul yang memang menjadi sejarah yang fenomenal. Semua mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Makanya salah satu iman kepada para malaikat itu adalah kita mengimani tugas-tugas mereka. Mengimani tugas-tugas para malaikat. Karena ada malaikat yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Enggak ada tugas yang lain, dia hanya tugasnya beribadah, sujud, ruku. Ada yang tugasnya cuma bertasbih. Kan begitu. Nah, malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu, dan wahyu ini sudah tidak ada lagi. Berakhir dengan diutusnya Nabi SAW, maka wahyu itu sudah tidak ada. Apakah kemudian fungsi dan tugasnya Jibril sudah tidak ada? Ya, tentu masih ada. Yaitu apa? Menjaga Al-Quran ini sampai saatnya nanti, ya, Allah menghilangkannya dari muka bumi. Itu salah satu fungsi. Kedua, terkait dengan mengapa ketika mewahyukan Al-Quran kepada Nabi ini berangsur-angsur. Tentu hikmahnya Allah yang tahu, ya. Hikmah utamanya itu Allah yang tahu. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari diturunkannya berangsur-angsur adalah untuk, ya, menyesuaikan dan menjawab setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Karena salah satu fungsi Al-Quran itu datang untuk menjawab berbagai persoalan. Menjawab berbagai persoalan. Makanya kita kalau dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Ya, ada sebab-sebab ayat ini diturunkan. Karena ayat itu asbabun nuzulnya adalah ada seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memungut zakat. Di satu kaum, mereka ini kaum yang baru masuk Islam. Karena khawatir mereka kemudian lupa mengantarkan zakat, diutuslah Nabi seorang petugas zakat untuk ngambil. Tapi dia sudah berprasangka buruk dulu terhadap kaum sana. Bermalas-malas tidak sampai ke sana, balik mengabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, mereka enggak mau bayar zakat. Nah, inilah yang kemudian turunlah ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Padahal kaum di sana sudah menunggu-nunggu. Kok utusan Nabi enggak datang-datang? Dia balik mengabarkan ke Nabi kalau kaum itu tidak mau bayar zakat. Nah, inilah yang namanya berita dusta.
berita yang tidak jelas. Ayat itu ada sebabnya. Ada sebab, ada orang sahabat ditugaskan tapi dia tidak menjalankan tugas dengan amanah, pulang-pulang menyampaikan berita yang berseberangan. Ya, berita yang berseberangan, maka ayat itu turun. Sama juga dengan ayat tentang apa? Hijab. Ayat tentang hijab itu karena kegelisahannya Umar bin Khattab. Ya. Karena istri-istri Nabi itu menjadi sumber rujukan waktu itu. Setiap sahabat pasti kalau ada keluhan, ada masalah apa, mereka pasti datang kepada Nabi SAW. Kadang-kadang mereka tidak berjumpa dengan Nabi, yang dijumpai adalah istri-istrinya. Dan saat itu belum ada ayat hijab. Ayat hijab. Hijab belum ada. Maka kemudian Umar mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kalau istri-istrimu itu disuruh berhijab? Hijab itu adalah mengulurkan kain yang menutupi seluruh badan. Beda dengan jilbab. Ya, kalau jilbab itu kain yang ditutup dari kepala sampai ke dada. Ya, menutupi dada itu jilbab atau kerudung. Ya, khimar namanya. Tapi kalau hijab itu menutupi seluruh. Karena yang datang kepada istri Anda ini bukan hanya orang baik-baik, ada juga orang yang tidak baik. Nah, kegelisahan Umar ini kemudian turun ayat tentang hijab. Salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu sebenarnya untuk menjawab berbagai problem-problem. Termasuk juga tatkala di dalam perjalanannya Nabi SAW itu kan sempat wahyu juga lama, terputus hampir 20 hari. Itu terkait tentang pertanyaan orang-orang Quraisy kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Dan Nabi SAW mengatakan, besok saya akan jawab. Ya. Nabi tidak mengatakan insya Allah. Maka sebagai teguran dari Allah, Allah tidak menurunkan wahyu itu selama hampir lebih dari 20 hari. Makanya kemudian dalam surat Al-Kahfi itu apa? Allah wala taqul wala taqulu syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan engkau mengatakan sesuatu bahwa saya akan besok lakukan. Tapi katakanlah insyaallah. Insyaallah besok saya baru kemudian setelah itu wahyu turun lagi. Itu kan membuat Nabi gelisah. Dan orang-orang kafir Quraisy semakin apa? Meledek. Memang itu. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Wadda'aka rabbuka. Rabbmu, Tuhanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Buktinya apa? Kamu enggak bisa jawab. Bagi kita sebenarnya diskusi itu baik. Justru itu menunjukkan bahwa Nabi tidak akan menjawab sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh menjawab suatu permasalahan kecuali kita mengilmuinya. Kita sudah punya ilmunya, baru kita jawab. Bagi orang kafir Quraisy tidak, itu jadi bahan ledekan. Maka kemudian turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak juga membencimu. Ya, jadi ayat Al-Quran memang diturunkan berangsur-angsur, itu banyak hikmahnya. Ya, hikmahnya diantaranya adalah menyesuaikan kondisi dan keadaan, dan juga kadang-kadang menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hikmah umumnya, kenapa harus berangsur-angsur? Ya tentu itu adalah merupakan bagian dari rencana Allah dan takdir Allah. Yang bisa kita ambil hikmahnya itulah seperti itu. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah agar ya syariat itu tidak frontal. Ya, ajaran itu tidak frontal, terutama berkenaan dengan pelarangan. Pelarangan, karena bayangkan masyarakat waktu itu suka mabuk, suka minum minuman khamar.
Tiba-tiba ayat turun larangan khamar, sudah. Mungkin sekelas Umar bin Khattab pun juga nggak mau, nggak terima itu. Ya, kan begitu. Tapi ayat pelarangan khamar itu menjadi beberapa bagian. Pertama, Allah hanya mengabarkan bahwa dari anggur kalian jadikan saripatinya sebagai khamar. Kan gitu. Awalnya cuma menceritakan. Belum diharamkan. Para sahabat masih minum khamar, masih mabuk-mabukan. Lalu kemudian mereka mulai bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan maisir. Perjudian, mendapatkan duit tapi dengan cara yang gampang. Kan gitu. Al-maisir namanya, perjudian. Maka qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'uhuma. Kan gitu. Katakan wahai Muhammad bahwa dalam dua perkara itu, khamar dan judi itu dosa besar. Walaupun begitu ada manfaatnya, manfaat duniawinya. Apa bisnisnya? Belum ada larangan. Hanya disebutkan dosa besar saja. Ada sebagian sahabat yang dosa besar nih. Tinggalkan mereka. Tapi sebagian belum ada larangan, bukan dosa aja kan, tidak dilarang. Sama seperti hari ini kan, maaf kalau bapak-bapak ada yang merokok kan begitu alasannya, rokok kan cuma makruh kan gitu. Belum ada pelarangannya. Jadi mereka masih minum. Lalu kemudian pelarangan berikutnya hanya pada waktu-waktu salat. Ya, pada waktu-waktu salat. Ya, itu dalam surat An-Nisa di mana Allah Subhanahu wa taala melarang la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Nah, tapi belum dilarang secara total dalam kehidupan, belum. Mabuk masih pokoknya kalau salat ya jangan mabuk gitu aja. Akhirnya mereka tuh mau mabuk ya nunggu habis Isya. Kan gitu. Kan waktunya panjang gitu. Subuh udah sadar kan begitu. Kalau antara maghrib isya kan pendek banget. Jadi, nah setelah itu baru imannya sahabat sudah betul-betul tidak tergoyahkan, baru turunlah ayat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ansam rijsun min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir dan maisir, wal ansab itu apa? Ansab undian nasib. Ya. Wal azlam juga sama. Adalah rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan najis dari amal-amal syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan, fajtanibu, tinggalkanlah. Ya, maka tinggal. Disitulah kemudian pelarangan. Di saat itulah kemudian sahabat-sahabat yang masih menyimpan gentong-gentong dari khamar itu semuanya dipecahkan. Nah, dipecahkan dan dibuang. Nah, sejak itu mereka tidak lagi minum. Walaupun ada beberapa sahabat yang masih bersembunyi-sembunyi minum. Masih bersembunyi-sembunyi minum. Nanti ada kisahnya, ada beberapa sahabat yang sampai di generasi Umar bin Khattab mereka masih minum. Sahabat. Wajar ya kalau sampai seperti itu. Tapi ini person per person, tidak bisa kita salahkan satu generasinya. Person per person. Jadi itu salah satu hikmahnya bagi bahwa Al-Quran dari malaikat Jibril kenapa diturunkan berangsur-angsur, tentu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah supaya kita mengetahui sebab-sebabnya dan itu bisa kita jadikan hukum. Kita bisa mengambil hukumnya untuk kasus yang berjalan sepanjang masa, karena Al-Quran itu untuk setiap keadaan dan setiap tempat. Wallahu ta'ala a'lam. Rasa demikian kita akhiri subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.